warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Lampung dimanapun Anda berada. Saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang. Pemirsa, petang hari ini kita akan berdiskusi dan berdialog mengenai hal yang hangat saat ini menyoroti OTT Rektor Unila. Dan untuk itu kami telah mengundang beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kami. Sudah hadir di studio Bapak Denny Ribowo SE yang merupakan anggota DPRD Lampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Stabi pun. Ya pun. Bagaimana kabarnya petang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi barusan habis paripurna langsung ke sini. Baik, tetap semangat ya Pak ya? Sebenarnya masih ada paripurna nih sekarang. Baik. Tapi demi TPRI dan demi masyarakat Lampung kita harus berdiskusi mengenai hal ini. Baik, terima kasih Pak Denny atas kehadirannya. Juga sudah hadir bersama kami Bung Muhammad Ihsan Habibi, juru bicara Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, juga sudah ada bersama kita Bung Sumaindra Jarwadi, Direktur YLBHI Bandar Lampung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat sore. Sore Mbak. Bagaimana kabarnya petang hari ini? Alhamdulillah. Baik, semangat sekali kita akan membincangkan hal ini. Baik, saya ke Pak Denny. Ini suatu hal yang mungkin membuat shock semua pihak ya Pak saat ini. Dan mungkin menurut pendapat Bapak sendiri mengenai hal yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, di luar dugaan sih ya, di luar dugaan karena terus terang aja yang saya tahu bahwa beliau ini kan sangat aktif sekali melawan radikalisme. Okay. Itu yang pertama, sosok itu kan. Yang kedua, saya melihat bahwa ini semacam gunung es sebetulnya yang terjadi ini dan akhirnya terjadi juga gitu kan. Nah, dan ini pertama kali mungkin tindakan KPK yang melakukan ke sektor pendidikan. Ya. Itu yang saya sampaikan bahwa bahkan di sektor pendidikan pun tak luput dari pantauan dari KPK gitu kan. Nah, ini juga presiden buruk bagi mereka yang terkena. Tapi menurut saya bahwa saya tetap melihat histori Unila ini kan dulu memperjuangkan Unila itu sampai dengan sebesar ini, sampai semegah ini, gitu, luar biasa pendahulu-pendahulu. Saya bukan alumni Unila, tapi saya bangga sebagai masyarakat Lampung punya universitas Unila gitu kan, dan ini sangat kita banggakan di Provinsi Lampung. Dan ini menurut saya seleksi alami lah ya, yang buruknya dibuang dan semakin membuat Universitas Lampung ini semakin lebih baik lagi gitu kan. Nah, ini yang kita prihatin sih, dari DPR itu kita prihatin, dan saya di Komisi 5 ini kan membidangi pendidikan. Dan selama saya di Komisi 5 lebih dari 3 tahun, apakah Unila pernah undang kita? Enggak. Okay. Apakah mereka misal ada event apa, kegiatan apa, kita undang kita gitu kan? Enggak. Nah, artinya ini juga luput dari pengawasan kita juga. Baik. Sebagai mitra kerja juga kita juga hanya melihat dari luarnya saja. Baik. Dan di dalamnya sendiri saya pernah mengkritik Unila itu, kenapa teman-teman BEM itu tidak diakomodir, kenapa malah dibekukan. Nah, ini menurut saya bahwa secara alami yang saya sampaikan tadi, pengawasan juga kita jarang sekali untuk berkomunikasi DPR dengan Unila, kemudian teman-teman mahasiswa yang punya hak untuk melakukan pengawasan baik internal maupun di luar kampus itu juga mereka dibekukan ya kalau nggak salah. Saya beberapa kali saya kritik karena saya lahir juga saya dulu UBL, tapi saya lahirnya dari teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Begitu juga teman-teman LBH ini pasti lahirnya dari aktivis juga. Kita sangat menyayangkan itu dan kita prihatin. Semoga saja beliau-beliau yang sekarang kena musibah itu dikuatkan, kemudian bisa mengikuti semua proses hukum gitu kan. Dan insya Allah KPK nggak main-main kalau menurut saya. Ketika mereka sudah lakukan tersangka, ya jarang sekali bisa apalagi ini OTT ya Pak ya. Apalagi ini OTT gitu. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya ke Bung Ihsan. Kita meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny mengenai pembekuan BEM dan lain sebagainya. Mungkin sebagai mahasiswa, kondisi seperti ini apa yang menjadi catatan tersendiri? Oke. Sedikit yang perlu disampaikan Ibu ya. Jadi permasalahan tentang Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa itu salah satu alasan sosial kontrol yang tidak ada di Universitas Lampung. Okay. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi pihak rektorat, pihak kampus, pihak birokrasi tidak ada pengawasan secara sosial kontrol oleh mahasiswa. Okay. Itu yang harus digarisbawahi itu sih.
Oke, jadi saat ini memang kegiatan-kegiatan dari BEM sendiri memang tidak berjalan dengan semestinya begitu? Nah, iya. Jadi di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas itu tidak ada di tahun ini. Jadi secara tidak langsung birokrasi dan teman-teman dari universitas itu bisa leluasa. Nah, itu menjadi garis bawahi bahwa tidak adanya BEM dan DPM itu menjadikan kelanggengan dari bapak-bapak kita semakin leluasa gitu untuk ngapain aja itu bisa. Gitu. Baik, baik. Tapi pada dasarnya memang mahasiswa sendiri boleh mengkritisi itu, Pak? Oh, boleh dong. Oke, berarti memang ada hal yang memang mereka bisa kritisi mengenai apa yang terjadi di secara internal universitas begitu. Iya. Baik. Baik, saya lanjut ke Bung Indra ini. Baik, Bung Indra. Kondisi ini dari LBH sendiri. Yang pertama sih kita semua prihatin ya terhadap kondisi adanya OTT yang dilakukan oleh KPK yang kemudian menyasar ke pejabat-pejabat khususnya di wilayah institusi pendidikan, apalagi ini Universitas Lampung. Itu semua tertampar. Dan saya rasa ini menjadi titik tolak ya kan, kita bersama-sama ya kan menyatukan energi untuk bagaimana kemudian melakukan perbaikan di institusi pendidikan, bukan hanya di Lampung tapi secara keseluruhan di Indonesia, karena bukan hanya di Lampung yang melakukan penerimaan mahasiswa khususnya pada jalur mandiri kan gitu. Ini harus kita dorong. Dan kemudian tadi kawan-kawan BEM menyinggung ini ada semacam mengungkung kawan-kawan BEM atau membubarkan dan lain sebagainya di tingkat kampus. Saya rasa gejala-gejala terhadap pengakangan ekspresi mahasiswa ini bukan hanya terjadi di Unila. Ada beberapa kampus yang memang secara prinsip mengungkung. Bahkan misal ada kawan-kawan mahasiswa yang aksi kemudian dilaporkan oleh kampus, ada yang di SP, pemberian skorsing dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal itu yang hari ini terjadi di wilayah kampus. Nah, soal hari ini yang ramai yang memang membuat semua terbelangak dengan kondisi adanya OTT di salah satu perguruan tinggi di Unila ini harus menjadi catatan keras untuk semua elemen ya kan, baik mahasiswa ya kan, pemerintah, Kemendikbud dan kita kawan-kawan di NGO jaringan masyarakat sipil untuk sama-sama mendorong. Yang pertama soal penegakan hukum. Bagaimana KPK secara transparan membuka semua ini, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersama-sama menyatukan energi untuk bagaimana menata kembali soal perbaikan-perbaikan khususnya di instansi pendidikan termasuk juga Unila. Baik, baik. Terima kasih, Bung Indra. Saya kembali ke Pak Denny, Pak Denny. Kita mulai masuk ke kasusnya nih, Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai beberapa cara masuk untuk ke universitas, ada yang tadi jalur SNM, jalur melalui UTBK, dan sekarang kita berbicara tentang jalur mandiri ini. Kalau jalur mandiri sendiri kita memang celah itu sedikit ada ya Pak ya untuk melakukan penyimpangan. Kalau menurut Bapak sendiri untuk kondisi ini, karena memang di sini ada bentuk swastanisasi seperti itu seolah-olah. Nah, menurut Bapak sendiri untuk kondisi ini Pak? Kalau dibilang ada celah untuk melakukan kecurangan itu udah pasti. Buktinya kan udah terjadi. Oke. Nah, tapi yang kita bicara ke depan lah. Ke depan ini harus jalur mandiri ini harus diadakan. Baik. Harus tetap dipertahankan di Unila. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih penting, transparansi. Transparansi ini yang ditunggu oleh masyarakat sebetulnya, ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? Jalur mandiri ini kan kita butuhkan untuk menjangkau teman-teman saudara-saudara kita yang ada di pedesaan-pedesaan. Misal saya dari Wekanan. Mungkin saja ada orang yang dari kampung saya yang ingin masuk fakultas kedokteran yang memang dibutuhkan oleh Lampung. Lampung ini masih butuh banyak dokter lagi untuk menjangkau pedesaan-pedesaan. Nah, ketika ada yang terjadi praktek seperti ini, akhirnya kan kesempatannya hilang gitu kan. Nah, ini nggak adil gitu loh. Sementara pemerintah udah merancang jalur ini kan untuk mendapatkan keadilan agar pemerataan masyarakat yang misal masyarakat yang nggak mampu gitu kan, dia punya prestasi gitu kan. Jalur mandiri ini dia punya kesempatan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan oleh beberapa oknum-oknum yang saya bilang kan, oknum-oknum ini bahwa ini dimanfaatkan. Nah, ini presiden buruk menurut saya, dan ke depan ini transparansi ini yang sangat dibutuhkan, dan saya sangat yakin Unila semakin tangguh, semakin bisa lebih hebat lagi memanfaatkan jalur mandiri ini benar-benar untuk masyarakat yang di pedesaan-pedesaan. Jadi bukan hanya untuk masyarakat yang yang kayak sekarang ini gitu loh. Lu punya duit, lu bisa masuk, tenang aja lewat rektor, karena rektor yang menentukan
Nah ini kan celaka gitu kan. Baik. Sementara yang di Kota Agung, yang di pesisir barat, di Menggala, di mana-mana ini, yang punya kesempatan, dia punya otak, dia punya mampu, tapi nggak punya kesempatan. Artinya KPK menunjukkan bahwa kalau lu nggak punya duit, nggak bisa masuk Unila. Nah ini, waduh, ini melukai bukan hanya teman-teman mahasiswa, tapi alumni-alumni Unila, bahkan kita juga masyarakat Lampung merasa terpukul gitu ada kejadian ini. Nah kita pengen ke depan Lampung ini, terutama Fakultas Kedokteran ini, transparansi dalam hal penerimaan mahasiswanya, ya itu benar-benar harus transparansi dong. Kemudian jalur mandiri ini tetap harus dipertahankan. Kenapa? Lampung masih banyak butuh tenaga medis, Lampung masih banyak butuh dokter gitu. Itu sih. Baik. Terima kasih Pak Denny. Sekarang ke Bung Ihsan, dari mahasiswa sendiri, ketika ini terjadi, apakah memang menjadi hal utama yang mungkin akan disuarakan oleh mahasiswa mengenai hal tersebut? Ya. Pasti dengan terjadinya OTT ini, teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung itu tergerak, tanpa adanya BEM Unila tetap tergerak, dan terkait juga tetap tergerak untuk mengawal tersangka-tersangka yang ada, yang pastinya kan walaupun itu kita tetap kecewa juga sebenarnya. Kecewa dan prihatin karena Universitas Lampung sendiri secara tidak langsung namanya tercoreng gitu. Ya. Mahasiswa yang selalu berusaha untuk membawa nama baik, tetapi dari pejabat kampus malah menjelekkan kembali. Nah itu sih yang perlu disampaikan. Baik. Ya sebenarnya Ya. harus diralat deh. Iya. Jangan tercoreng dong. Ini juga seleksi. Kita bangga dengan Iya, adanya bangga. Unila. Bangga. Adanya hal yang Baik, begini, baik. mana yang buruk, ayo disikat. Kita buang. Baik. Kita buang tetap dan kawal, gitu. semak sekarang ini Unila semakin hebat, semakin Ya, bagus. kita sepakat Pak. Itu. Jadi kita tetap aliansi mengawal. Kita jangan pesimis. Iya, benar. kejadian ini. Harus positif vibes Harus terus positif ya. aja. Berarti ada tambahan sih Pak. Sebenarnya mahasiswa Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung itu tergerak untuk recovery, Oke. untuk merubah hal-hal yang terjadi ketika hal tersebut, tindak pidana korupsi ini terjadi. Berarti teman-teman mahasiswa aliansi akan tergerak untuk mengawal tindak pidana korupsi di Universitas Lampung terutama. Kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Jadi ini triggernya ya, pemicunya ya. Pemicunya Jadi harus untuk bisa bersih-bersih begitu. Benar sekali. Baik. Walaupun tidak ada badan eksekutif mahasiswa universitas, tapi tetap mahasiswa resah-resah di universitas untuk bersama-sama dalam aliansi ini gitu. Baik, ada kemungkinan untuk memperjuangkan juga kembali adanya BEM begitu untuk bisa lebih menyatukan suara. Ya, itu juga pasti akan kita gerakan karena badan eksekutif mahasiswa sebagai sosial kontrol kembali gitu. Kalau nggak ada badan eksekutif mahasiswa dan mahasiswa tidak tergerak, bagaimana universitas bisa kita kontrol gitu. Dalam pengadaan dana dan sebagainya itu kan perlu transparansi juga. Nah, badan eksekutif mahasiswa bisa mengawal hal tersebut gitu. Baik. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Indra. Ini Mas Indra, mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Denny sendiri, ini suatu proses seleksi alam ketika melakukan pembersihan, berarti kita berharap ke depan jauh lebih baik. Apakah memang nilai positif itu yang masih bisa kita laksanakan, kita rasakan saat ini mengenai kejadian ini, Pak? Ya saya rasa itu menjadi peluang ya kan, dan kemudian itu menjadi energi kita bersama-sama bangkit ya kan, dan tidak boleh juga kemudian dari kasus ini kita semua terpuruk, kemudian jadi kita menghakimi ya kan, pesimis dan lain sebagainya. Tapi ini momentum kita untuk bersih lah khususnya di Unila ya kan, karena memang hari ini itu terjadi di Unila. Tapi secara prinsip ini bukan hanya terjadi di Unila saja, karena ada indikasi juga misal kemungkinan yang memang terjadi di luar kampus. Artinya kan kemudian proses-proses penerimaan ya kan mahasiswa baru ini kan dilakukan se-Indonesia. Ya, saya rasa Kementerian Kebudayaan dan Ristekdikti itu bisa melakukan upaya evaluasi kepada setiap kampus yang melakukan penerimaan mahasiswa khususnya pada jalur mandiri. Kan kemarin kita juga mendengarkan konferensi pers dari Kemendikbud soal penerimaan jalur mahasiswa mandiri ini. Kalau di Unila sendiri kan ini sudah berjalan hampir 10 tahun lebih soal penerimaan mahasiswa mandiri ini. Ada spare dari proses pendaftaran sampai dengan pengumuman. Dan proses-proses itu kalau kemudian lebih jauh ya kan, sebenarnya kan gelombang-gelombang yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa soal komersialisasi pendidikan itu selalu disampaikan, dan saya rasa ini momentum karena tadi disinggung. Nah, bagaimana kemudian kalau ini mahasiswa yang ada di daerah jangkauan jauh dan lain sebagainya, apalagi kemudian kita bicara data soal pengenyam perguruan tinggi di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Artinya kesempatan ini ya kan menjadi momentum untuk melakukan pembenahan, termasuk bagaimana soal penerimaan jalur mandiri ini. Hari ini perspektif benar tadi dikatakan Bang Denny bahwa jalur mandiri ini siapa yang punya uang itu yang bisa
bisa mendapatkan jalur ini karena ada batasan minimum terhadap pembayaran. Pembayaran itu yang kemudian digunakan untuk bantuan institusi kalau tidak salah. Kan gitu. Dan itu semua ada di semua fakultas yang memang favorit, misal kedokteran, hukum, ya kan, dan beberapa fakultas yang lain. Dan itu ada patokannya sendiri-sendiri. Nah, kita bandingkan misal kalau anak petani kira-kira bisa nggak masuk jalur mandiri untuk fakultas kedokteran yang patokannya kalau nggak salah sekitar 250 sampai 350 juta. Kan gitu. Anak sopir bisa nggak? Nah, artinya kemudian ada ketimpangan struktur di proses itu. Dan negara harus hadir. Kementerian Kemendikbud, Ristekdikti harus melakukan upaya evaluasi secara clear, ya kan, bukan hanya di Unila karena memang hari ini momentum itu ada di Unila, tapi secara keseluruhan di semua perguruan tinggi. Dan kemudian soal situasi kawan-kawan mahasiswa, saya rasa mereka adalah bagian dari sivitas akademika. Ya kan, jadi bukan hanya ada dosen, ada pegawai, mereka adalah bagian lingkup yang ada di perguruan tinggi sehingga suara kawan-kawan mahasiswa ya harus didengar, hidupkan kembali BEM itu, ya kan, dan libatkan dalam proses pembenahan karena saya rasa semua energi harus terpusat ke situ untuk sama-sama kita membangun kembali kepercayaan kepada publik, ya kan, melakukan pembenahan khususnya di Unila. Baik. Terima kasih Mas Indra. Saya kembali ke Pak Denny. Pak Denny, tadi Pak Denny sempat menyinggung bagaimana proses pemilihan untuk jalur mandiri ini sendiri. Jadi ada hak prerogatif dari rektor sendiri untuk menentukan siapa yang akan terpilih, begitu Bapak? Atau mungkin jadi saya gini, coba diluruskan? Kalau menurut saya gini nih, kalau saya udah baca dari rilis dari KPK, bahwa jalur mandiri ini kan yang punya Pak KRM ya. Baik. KRM ini kan punya apa namanya, semacam hak prerogatif untuk menerima atau tidak menerima. Nah, justru cara-cara beliau ini sebetulnya yang menjebak menurut saya para orang tua yang mencoba. Saya orang tua pengen anak saya masuk. Mungkin dia pintar, dia punya kompetensi situ masuk, tapi melalui mandiri dia nggak bisa masuk. Kemudian dibuatlah tanda kutip kalau antara 100 sampai dengan 350 menurut KPK nih ya, yang rilis KPK, dia bisa masuk. Nah, menurut saya pihak-pihak yang memberikan hadiah tersebut itu juga terjebak juga menurut saya ya. Menurut saya, kenapa? Kita sebagai orang tua pengen loh anak kita masuk, tapi nggak bisa masuk, dikasihlah peluang gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya yang menjadi dilematisnya kita kan. Nah, tapi sekali lagi bahwa kita cukup kita pantau sama-sama perkembangan kasus ini seperti apa. Kemudian yang kedua tadi tuh kembalikan lagi bahwa hari ini kan semangat teman-teman Unila mungkin sudah mulai bangkit lagi kan. Hari ini juga sudah ada PLT dari kementerian untuk menunjuk siapa jadi PLT Rektor Universitas Lampung. Nah, kita pengen teman-teman Unila, mahasiswa Unila ini tidak terpuruk dalam kasus ini, terus belajar aja, kemudian biarkan penegak hukum yang melalui proses ini gitu. Terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ini juga pukulan juga untuk rektorat ya, teman-teman rektorat. Pukulannya kenapa? Nah, nggak bisa main-main lagi nih, gitu kan? Karena semua mata itu sudah ke Unila. Tinggal bagaimana teman-teman mahasiswa ini bersama rektorat, sivitas akademik untuk bangkit, untuk menjadikan Unila ini benar-benar lebih hebat lagi yang saya sampaikan tadi. Dan saya sih meminta untuk kita semua bahwa ya kita harus optimis gitu, bahwa Unila ini lebih baik lagi ke depannya gitu. Banyak sekali yang cetakan-cetakan Unila ini yang justru jadi pemangku kebijakan di negeri ini gitu. Dan nggak semua gitu. Jadi nggak boleh mengeneralisir bahwa wah Unila ini lulusan, saya baca panas juga ya. Padahal saya bukan alumni ya. Hanya masyarakat Lampung dan saya banyak bermain dengan teman-teman alumni Unila dulu, mahasiswa juga. Suka demo bareng dengan teman-teman Unila kan, jadi Unila jadi posko kita kan. Tapi saya nggak terima ketika lu alumni mana? Unila, wah alumni koruptor. Nggak boleh. Nggak boleh mengeneralisir ya Pak ya? Ya, jadi kita harus melawan itu. Narasi-narasi yang seperti itu, bahwa sekarang ini Unila sekarang ini sedang melakukan proses seleksi alam, membersihkan yang kotor. Dan semua itu nggak semua kotor gitu. Mana yang kotor sudah keambil gitu kan. Nah, kejadian ini juga yang saya bilang, mana ada orang tua coba mau melakukan suap misalnya. Kalau memang betul-betul transparansi. Kalau dia memang betul-betul transparan, ya nggak akan ada. Saya pikir teman-teman orang tua yang melakukan pemberian hadiah itu, ini juga jadi korban kok sebetulnya. Karena undang-undang KPK aja
maka dia pemberi suap harus diamankan, katanya kan pihak swasta. Padahal menurut saya dia juga korban. Oke. Itu kan misal Pak DA ya, Pak Ade. Orang dia lagi liburan kok di sana nggak tahu. Ya. Pak subuh di apa namanya beliau di Pak KMH-nya diamankan, kemudian sampai sore dia masih di Bali malam ya. baru dia. Berarti menurut saya dia nggak tahu. Gitu Baik. kan kejadian ini sudah sampai ke sana gitu. Nah, tapi ini juga jadi catatan buat kita semua dan bukan hanya Unila, banyak universitas negeri juga yang harus hati-hati menurut saya. Misal kayak UIN juga harus hati-hati juga gitu kan. Baik. Berapa ratus miliar pembangunan di sana di masing-masing kampus. Baik. Nah, artinya Unila ini harus bangkit, harus tetap ini jadi semacam motivasi kita bahwa untuk ke depan Unila ini harus tetap tangguh dan Unila ini juga membanggakan negeri ini juga gitu kan. Nah, mana ada yang kotoran debu-debu itu ya dibuang. Baik, Ya inilah dibersihkan, prosesnya Pak. gitu Baik. kan. Baik Bapak, kembali ke mekanisme mandiri tadi Bapak. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah ketidakadilan dan lain sebagainya, Ya. bagaimana pemerataan. Pada hakikatnya memang mandiri ini dibuat untuk memeratakan dan memberikan peluang. Memberikan Baik. peluang. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Menurut Bapak sendiri, selain transparansi, ada hal apa yang mungkin perlu dievaluasi mengenai penerimaan mandiri ini, Pak? Ya, pengawasan, Mbak. Baik. Jadi kampus-kampus ini kan dalam hal penerimaan, misal kami dari DPR, Oke. proses ada juga PPDB namanya. Baik. PPDB itu juga kita lakukan pengawasan, kita koordinasi. Nah, Unila nggak ada. Oke. Tidak pernah mereka, misal kita diundang dari Komisi 5 yang memang sebetulnya mitra kerja ya. Kita diundang ada acara apa gitu. Nggak pernah kita. Karena saya tahu gitu kan, nggak pernah kita istilahnya diundang. Nah, ini yang menurut saya perlu adanya pengawasan. Nah, salah satu teman-teman tadi, Baik. salah satu teman-teman BEM ini jangan dibekukan. Baik. Harus diaktifkan gitu. Bagaimana untuk mengawasinya? Siapa yang bisa mengawasi proses yang ada di situ gitu kan? Kita di DPR juga tolong dong dilihat juga dong, kita dikasih slot juga, misal diundang ada rapat apa. Kita siap kok hadir demi Lampung ini. Baik. Sebetulnya jiwa raga kita siapkan untuk Lampung gitu. Baik. Baik. Nah, tapi garis bawah tadi yang saya sampaikan, transparansi itu penting. Dan kita juga, kejadian ini juga membukakan mata kita bahwa jalur mandiri ini harus kita gunakan bagi adik-adik, keluarga atau masyarakat Lampung, saudara-saudara kita yang memang dia mampu masuk ke situ, ya harus dikasih peluang gitu. Baik. Dan mudah-mudahan tahun berikutnya nanti juga bakal banyak saudara-saudara kita yang di ujung-ujung, yang di gunung mungkin Bisa mendapat kesempatan. bisa mendapat kesempatan yang sama gitu. Baik, baik. Ini sepertinya perbincangan kita semakin hangat, namun kita break sebentar karena jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi kita di Sudut Pandang masih menyoroti mengenai OTT Rektor Unila, dan saya masih bersama dengan Bapak Denny Ribowo SE, anggota DPRD Lampung, juga Bung Sumaendra Jawardi, Direktur YLBHI Bandar Lampung, dan Bung Muhammad Ihsan Habibi, juru bicara Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung. Dan kami juga membuka line telepon untuk bisa berbincang langsung dengan narasumber kita pada petang hari ini di studio. Baik, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Denny, dan saya kembali ke Bung Ihsan ini, Bung Ihsan. Tadi seperti yang disampaikan bahwa ini sedikit mengecewakan, namun tetap berpositif thinking ya, ke depan pasti Unila akan jauh lebih baik. Dan bagi mahasiswa sendiri, kejadian-kejadian ini ke depan akan apa yang harus dilakukan terhadap rektorat sendiri? Oke. Dari Aliansi Mahasiswa Universitas Lampung itu memberikan tuntutan juga, Mbak. Baik. Dan juga isinya itu juga ada membuat suatu satgas di Universitas Lampung sendiri bersama dengan mahasiswa terkait tindak pidana korupsi. Ya. Kita tidak memungkiri hal-hal permasalahan mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau bisa dari tuntutan kami pada saat pembuatan satgas itu rektorat pun juga memberikan transparansi tadi. Oke. Gitu. Rektorat memberikan transparansi penggunaan dana ataupun hal-hal yang ada penggunaan dana aktivitas di Universitas Lampung. Nah, daripada itu, jadi kalau bisa harapan juga teman-teman aliansi itu KPK mengusut tuntas secara keseluruhan dari akarnya Baik. di Universitas Lampung. Itu yang nanti akan disodorkan oleh mahasiswa sendiri saat ini. Kita akan berkaitan terus mengawal gitu. Baik. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Bung Indra. Menurut Bung Indra sendiri untuk kondisi ini dan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny. Gini,
LBH Bandar Lampung sendiri sebenarnya punya pengalaman soal mengadvokasi kawan-kawan pada waktu itu mahasiswa, bukan mahasiswa, dia statusnya belum mahasiswa tapi pendaftar di Universitas Lampung. Waktu itu kalau nggak salah BEM juga melakukan advokasi ke kawan-kawan yang memang secara prinsip dari beberapa daerah yang kemudian mendaftar di Universitas Lampung dengan persoalan dia diterima, mendapatkan pengumuman penerimaan, kemudian ada administrasi yang berjalan, kemudian sampai dilakukan pembayaran, tapi kemudian ada kejadian soal registrasi ulang. Karena saya rasa dengan kondisi jauh, kemudian akses internet dan lain sebagainya, itu menjadi banyak hambatan ya kepada mereka. Dan karena hambatan itu, kemudian mereka datang ke Unila, tapi mereka ternyata itu tidak mendapatkan NPM atau belum terdaftar, padahal mereka sudah melakukan pembayaran di Unila. Nah, saya rasa itu menjadi gejala terhadap problem dalam konteks penerimaan mahasiswa. Karena pada waktu itu kalau nggak salah SBMPTN. Jadi yang harus dievaluasi bukan hanya pada konteks penerimaan mahasiswa jalur mandiri, tapi secara keseluruhan, kan gitu. Karena kita sudah menemukan itu sekitar tahun 2018-2019 terhadap mahasiswa yang diadvokasi LBH Bandar Lampung pada waktu itu, yang mereka sudah bayar, ternyata dia nggak terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung. Artinya ini yang kemudian harus didorong, soal perbaikan sistem ini, ya kan, termasuk juga soal bagaimana perluasan akses pendidikan itu, kan gitu. Tadi kita mengharapkan bahwa penerimaan mahasiswa jalur mandiri adalah bagian dari konteks perluasan akses pendidikan tinggi, di mana hari ini angka yang mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia itu cukup rendah. Saya rasa itu bisa didorong ke hal yang itu, karena hari ini yang berjalan itu ya saya rasa bukan perluasan. Mereka yang punya uang, mereka yang bisa akses tuh jalur mandiri. Nah, ini frame ini yang kemudian harus ditata kembali, dan kemudian ada ukuran yang proporsional, ya kan, terhadap bagaimana penerimaan misal di jalur mandiri, ya kan, secara tegas seperti apa yang kemudian bisa diterima mereka-mereka yang ingin mendaftar di jalur mandiri, kan gitu. Itu harus dipertegas dan transparansi itu penting, kan gitu. Baik. Ukuran proporsional seperti yang disampaikan oleh Bu Indra sendiri, Pak, untuk jalur mandiri ini, apakah memang akan ada keseimbangan antara nilai dan mungkin juga untuk rate yang mungkin tadi sempat disinggung juga, atau mungkin ada hal peluang mungkin dari wilayah mana atau lain sebagainya yang mungkin bisa membuat ini lebih fair begitu, Bu Indra? Kan kalau bicara ukuran proporsional pasti ada hal-hal yang kemudian dipatok dalam konteks itu. Misal kalau sejauh ini kan ada banyak proses penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN, dan kemudian ada jalur khusus soal jalur mandiri. Nah, hari ini yang berjalan adalah konteks jalur mandiri ini kan ini memberikan kesempatan, ya kan, pada setiap orang yang ingin masuk lewat jalur mandiri dengan ada biaya lebih, karena memang di situ ada patokan sendiri yang kemudian distandarkan oleh UNEL untuk bantuan institusi, kan gitu. Nah, misal ya dia berbeda-beda ya, setiap fakultas, misal hukum berapa, kedokteran berapa, dan lain sebagainya. Artinya kan kemudian ini meminggirkan ya kelompok orang. Dan itu secara resmi, saya potong, itu awalnya secara resmi dilakukan? Kan memang ada patokan tertentu untuk jalur mandiri. Misal kalau fakultas hukum misal 20 juta untuk sumbangan institusinya, fakultas-fakultas lain itu ada patokan resmi yang memang itu dinilai dari Unila, kan gitu. Tapi kalau kemudian kita berkaca lagi, fakultas kedokteran bisa ratusan juta untuk bisa masuk lewat jalur mandiri. Nah, sekarang problemnya kan, kita butuh dokter, ya kan, bagaimana kemudian dokter yang ada di pelosok dan lainnya. Artinya itu bisa menjadi pertimbangan bagaimana kemudian ini diperluas, mempermudah, ya kan, bukan hanya kelompok tertentu saja yang bisa mengakses jalur mandiri, tapi semua pihak itu bisa diakses. Kalau kemudian patokannya itu sampai ratusan juta, ya anak petani nggak mungkin bisa jadi dokter, kan? Nah, itu yang kemudian harus dilakukan secara clear, dan kemudian prosesnya juga harus transparan. Transparan dari mana? Ada tahapan-tahapan yang jelas dari mulai pendaftaran, apakah kemudian ada skema misal SNMPTN, SBMPTN itu diukur dari nilai, diukur dari tes dan lain sebagainya. Itu kemudian saya rasa itu bisa dilakukan, ya kan? Jangan sampai kemudian ini memberikan celah, kan gitu. Nah, kalau kemudian dari yang disampaikan oleh Kemdikbud, ini ada spare waktu yang panjang dalam konteks penerimaan, dan itu yang membuat hal yang bisa dimainkan. Nah, saya rasa perbaikan-perbaikan secara sistemik ini harus dilakukan secara utuh, biar ke depan semakin baik, ya kan, semakin ya semua pihak bisa merasakan yang namanya pendidikan tinggi, karena angka pendidikan tinggi di Indonesia itu masih sangat rendah, dan kemudian ini momentum.
ayo Unila bisa bangkit, semua energi kita satukan Baik. untuk bicara perbaikan Unila. Baik. Terima kasih Mas Indra. Ini menarik Pak Denny. Kalau kita berbicara mengenai mengevaluasi apa sih memang seharusnya dilakukan untuk kondisi ini, bagaimana proporsional atau fair yang lebih dan kesempatan yang lebih luas juga bagi siswa-siswa yang sebenarnya lebih berhak untuk ada di situ begitu, Pak. Iya, jadi kemarin saya juga menyimak juga konferensi pers dari Rektorat Unila bahwa poin pentingnya adalah Rektorat Sivitas Akademik Unila bersedia membantu KPK. Itu poin penting menurut saya. Dan pembuktian sampai ke akar-akarnya silakan kan untuk bermudah. Biar ini cepat usai loh. Baik. Nah, ke depan ini yang saya Walaupun lihat, tidak menutup kemungkinan ini melibatkan banyak pihak juga ya Pak? melibatkan banyak pihak juga. Nah untuk itu untuk memperkuat sistem itu tadi pengawasannya harus dilakukan. Itu yang pertama yang sudah saya bahas tadi dari awal. Kemudian memberikan kesempatan terbuka untuk saudara-saudara kita yang mau yang bisa mampu untuk masuk ke Fakultas Kedokteran melalui jalur mandiri. Ini kan soal mandiri nih. Ya. Mandiri ini kan banyak celahnya banyak. Ya kalau saya lihat kenapa rilis KPK itu yang saya pelajari bahwa celahnya banyak yang bisa mereka mainkan di situ. Nah, dan ini juga menurut saya bagaimana ke depannya ini nanti bahwa Unila ini membuka peluang itu bukan betul-betul dipublish gitu loh. Oke. Ini boleh loh, bila perlu anak desa bisa masuk Fakultas Kedokteran, bisa bila perlu sampai sejauh di sini itu. peran media juga mungkin harus kuat juga ya Pak ya? Peran media, peran kita dari legislatif juga sebagai mitra kerjanya dari mitra kerja pendidikan baik SMA, SMK maupun universitas. Nah ini kedepannya harus benar-benar kita perbaiki. Tapi catatan adalah kejadian ini jangan membuat kita pesimis. Kejadian ini harus membuat kita optimis bahwa kejadian ini sebagai seleksi untuk masyarakat Lampung, untuk Sivitas Akademik Universitas Lampung untuk memunculkan jagoan-jagoan baru ke depan. Ya. Tidak menutup kemungkinan bisa saja kan, bisa jadi menteri, anggota DPR RI banyak loh yang dari Unila. Jadi anggota DPR bahkan bupati banyak yang dari Unila. Jadi Unila tuh hebat. Unila tuh hebat, canggih gitu kan. Baik, ini hanya ulas segelintir oknum ya Pak ya? Ini ulah bisa jadi dia bilang hilap, tapi bisa jadi dia juga kerasukan juga sih menurut saya. Jadi, dan mudah-mudahan untuk para saudara-saudara kita juga, kita juga masyarakat Lampung juga nggak boleh juga mendahului menghakimi para tersangka-tersangka yang sudah diamankan oleh teman-teman KPK. Kita doakan saja mereka bisa melalui musibah ini. Ini musibah besar buat mereka dan masyarakat Lampung, dan mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan saya pengen kita nggak berlarut-larut di sini gitu. Baik. Nah, teman-teman mana yang misal tadi ada tim apa tadi? Satgas apa? Satgas untuk tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Satgas ini dibentuk misalnya. Satgas ini akan membantu misal teman-teman KPK hari ini sudah melakukan penggeledahan kan beberapa data dari rektorat gitu kan. Nah ini juga biar cepat selesai lah ini. Cepat selesai, kemudian tidak mengganggu. Yang saya khawatirkan ini mengganggu proses belajar mengajar yang ada di Unila. Gitu. Ini jangan sampai terganggu. Dan ini juga sudah dibaca oleh kementerian bahwa hari ini harus ada pucuk kepemimpinan, karena ini JPU semua yang kena kan. Jadi ini luar biasa, dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa Unila ya tetap bisa melakukan proses belajar mengajar yang ada di kampus, kemudian tidak terlalu panjang jauh terlena terhadap kasus ini ya. Ya, kita harus ke depan, dan ini jadikan pintu untuk memperbaiki. Jadi kan sekarang teman-teman mahasiswa nih enak nih ngomong. Nih nggak bener nih rektorat nih, ya kan? Sampai mungkin dana kemahasiswaan segala macam. Gimana transparansi? Kata kuncinya adalah transparansi dan buka peluang yang seluas-luasnya untuk masyarakat Lampung, saudara-saudara kita yang di pedesaan untuk bisa masuk jadi dokter, sekolah dokter di di jalur mandiri ini. Dan saya pikir ke depan Unila nggak bakal main-main lagi. Pimpinan-pimpinan Unila yang punya kebijakan untuk jalur mandiri ini nggak bakal main-main lagi. Semua mata lagi ke Unila ya Pak ya? Semua mata lagi ke Unila ini. Baik. Terima kasih Pak Denny. Mungkin bisa ditanggapi Bu Ihsan? Tadi terkait permasalahan transparansi ya Pak. Itu benar sekali ya.
Jadi dalam tuntutannya pun kita menuntut untuk transparansi. Karena saya berpikir mungkin atau bisa jadi bukan hanya di penerimaan mahasiswa baru gitu. Right. Masih banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi penggunaan dana yang ada di Universitas Lampung, dari UKT dan sebagainya. Itu kan perlu juga. Dari pengadaan dana kemana, itu arahnya itu kan perlu ke sana. Dan juga kami juga mendukung ya untuk KPK, tadi kan sudah disampaikan itu juga hari ini KPK mendatangi Universitas Lampung untuk penggeledahan. Nah, saya kira saya sampaikan kembali perwakilan dari LNC, kami mendukung sekali KPK untuk bersikap profesional dan sungguh-sungguh dalam penggeledahan dan kalau bisa sampai akarnya lagi gitu. Itu yang perlu disampaikan. Karena percuma hanya terlihat itu saja, tetapi ada akar-akar yang ataupun ada badan-badan yang masih kesisa gitu. Menjadi pembenahan bagi Jadi, mahasiswa. kok bisa tuntas, Dibersihkan tuntas begitu ya. gitu. Begitu juga Pak Denny ya, Iya. tuntas. Dibersihkan. Ini ya itu sih bilang dari awal tadi. Seleksi alam kita bersih-bersih lah. Nah, untuk bersih-bersih ini biar cepat ya gotong royong lah. Yang tahu, yang ngerti ya kan. Baik. Terus harus cobalah kita bantu Baik. biar cepat selesai kasus ini. Baik. Jangan berlarut-larut Baik. teman-teman Jadi kan. jangan terus-terusan berkecil hati begitu ya. Iya, harus optimis Baik, ya. harus optimis. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya ke Bung Indra, kembali Bung Indra. Tadi saya sedikit ada catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Menteri sendiri mengenai space waktu yang bisa jadikan celah. Berarti kan ini memang ada sistem yang perlu diperbaiki saat ini. Nah, mungkin ada hal atau masukan yang mungkin bisa berkaitan dengan bagaimana seharusnya sistem ini, terutama untuk mandiri. Walaupun tadi sudah disampaikan bukan hanya mandiri ya, mungkin ada beberapa celah juga. Namun karena yang terjadi di sistem mandiri, apakah ada hal yang mungkin bisa dijadikan masukan mengenai idealnya suatu penerimaan? Oke, yang pertama sih ini harus didorong di Kementerian Kebudayaan dan Ristekdikti soal frame mandiri itu seperti apa sih? Itu harus clear juga. Ya kan, apakah kemudian ini bagi hanya kelompok-kelompok tertentu yang punya uang kemudian bisa masuk dan lain sebagainya? Saya rasa itu harus di-clearkan. Karena LBH melihat, oh ini ada sebuah ketimpangan struktur, ada kelompok-kelompok ya kan yang nggak punya uang, yang miskin ya kan, yang kelompok buruh, petani itu nggak bisa akses soal jalur ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kemudian ini mau ditata, ini ditatanya ya harus secara keseluruhan karena hari ini bukan hanya Unila yang melakukan penerimaan jalur mandiri, tapi semua perguruan tinggi ya kan hampir ya, nggak semua perguruan, hampir semua perguruan tinggi ada beberapa yang kemudian itu melakukan penerimaan jalur mandiri. Nah, ini evaluasi bukan hanya di Unila, tapi secara keseluruhan di perguruan tinggi melalui Kementerian Kebudayaan dan Ristekdikti ini harus didorong ya kan. Bagaimana kemudian ini bisa dievaluasi secara baik ya kan, dilihat di mana celah buruknya kemudian dilakukan perbaikan. Karena saya rasa perguruan tinggi itu adalah apa ya, kawah canda di muka bagi kader-kader, bagi setiap orang yang ingin mendidik, ingin mengembangkan diri ya kan, bahkan termasuk mereka ingin belajar bagaimana nilai-nilai anti korupsi. Ya kan gitu. Jangan sampai kemudian justru persoalan ini menjadi presiden ya kan, tapi persoalan ini menjadi titik balik ya kan, semua perguruan tinggi ya kan, dan kemudian kementerian terkait ya harus didorong untuk bagaimana melakukan evaluasi soal proses penerimaan. Ya ini kan sebenarnya mereka yang punya data, yang tinggal dilihat bagaimana skema dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih luas lagi ya libatkan mahasiswa ya kan, pemerintahan terkait ya kan, jaringan masyarakat sipil yang kemudian fokus di isu-isu itu kan, sehingga lebih komprehensif. Jadi bukan hanya dari institusi terkait tapi melibatkan semua pihak, karena saya rasa semua pihak juga punya pengetahuan, punya fakta-fakta yang mereka tahu di lapangan. Saya rasa energi itu harus dikumpulkan kembali ya kan, dan ini saya rasa menjadi tugas menteri ya kan, dan instansi terkait ya kan, termasuk secara internal di Unila. Baik, terima kasih Bang Indra. Saya kembali ke Pak Denny. Pak Denny, ini dari DPR sendiri, ini mungkin sedikit kecolongan ya Pak Denny, karena memang selama ini karena kurangnya komunikasi dengan pihak Unila sendiri, jadi sempat disampaikan bahwa fungsi dari pengawasan itu memang terasa kurang hingga terjadinya kejadian ini. Nah, ke depan pasti DPR pasti tidak mau hal ini terulang kembali. Nah, ini mungkin apa yang akan ke depan akan dilakukan oleh DPRD sendiri mengenai ya, yang pertama yang kita menginginkan dari DPRD Provinsi Lampung, yang pertama adalahnya transparansi. Transparansi dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Ke depan mungkin DPRD akan mungkin sedikit terlibat. Ya, terus yang kedua kita pengen dilibatkan di situ. Dilibatkan dalam artian sebagai fungsi kita kan fungsi pengawasan ya. Kita bisa melakukan pengawasan di situ. Misal ada kegiatan apa, undang dong DPR kan. Ayo kita diajak bicara kan gitu kan. Kemudian karena kan ini di Lampung gitu kan. Kemudian yang ketiga ini beri kesempatan
untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok sana untuk bisa mengenyam pendidikan kedokteran. Lampung ini masih sangat butuh dokter yang banyak sekali. Kita masih perlu dokter kan. Bahkan rumah sakit di Unila pun itu pasti butuh dokter yang banyak juga kan. Baik. Nah, artinya 3 hal ini, 3 komponen. Yang keempat ini kita sudahi untuk bersedih lah ya. Kita tetap harus move on, kita harus sama-sama mengawal agar Unila ini lebih tangguh lagi ke depan, Unilanya lebih hebat lagi ke depan. Kemudian bagi pihak-pihak, kemarin saya senang mendengarnya pihak rektorat ketika dibutuhkan KPK katanya mereka siap untuk membantu. Nah, ini biar proses ini cepat selesai sehingga teman-teman yang sedang berkuliah di sana juga segera bisa melakukan proses belajar mengajar gitu kan. Nah, kemudian yang teman-teman banyak sih saya dapat dihubungi teman-teman yang di sana kan di alumni Unila bahwa banyak sekali yang mereka terpukul gitu, kampus kecintaan, kesayangan mereka gitu kan mengalami hal yang seperti ini gitu kan. Nah, ini juga saya berpesan kepada masyarakat Provinsi Lampung bahwa ya kita sama-sama lah. Kita sama-sama menegakkan bahwa Unila ini semakin baik gitu. Baik. Jadi Unila ini bukan buruk. Dengan adanya kejadian ini bukan. Dengan adanya kejadian ini bukan memperburuk Unila, tapi justru kejadian ini membersihkan orang-orang yang kotor dari Unila, sehingga Unila ke depan nanti lebih hebat lagi gitu. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih. Dan mungkin dari Bung Iksan sendiri ingin menambahkan? Tadi langkah preventifnya pastinya ya. Ketika aliansi ini hadir, ini mewakili aliansi juga, aliansi ini hadir akan terus mengawal. Akan terus mengawal sampai kasus ini selesai. Baik. Supaya kita bisa fokus lagi gitu. Baik. Tapi tetap teman-teman mahasiswa akan terus mengawal ini sampai benar-benar selesai dan juga tetap istilahnya dengan PLT yang ditunjuk tadi, kita bersama PLT kalau bisa membersihkan Universitas Lampung. Gitu. Baik. Bersama dengan pejabat-pejabat yang ada, membersihkan Universitas Lampung supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Malah sampai ke pungutan liar pun kalau ada kita cut gitu. Baik, kita sebenarnya sudah sampai pada penghujung acara kita petang hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bung Indra sendiri. Mungkin dari saya gini, banyak kawan-kawan mahasiswa itu menyuarakan soal ini ada komersialisasi pendidikan, ada suara-suara jangan politisasi pendidikan. Baik. Dan saya rasa ini ya kan adalah bagian momentum untuk menghilangkan semua itu dari image pendidikan kita, termasuk juga soal pendidikan tinggi, ya kan. Dan kemudian ini juga menjadi PR ya kan bagi PLT yang hari ini ditunjuk oleh kementerian khususnya di Unila untuk bagaimana kemudian melibatkan semua pihak dalam konteks perbaikan Unila ya kan. Saya rasa semua pihak itu siap, mahasiswa ya kan, lembaga-lembaga yang terkait di situ, bahkan masyarakat sipil ya kan, NGO itu juga siap terlibat dalam proses bagaimana kemudian ya kita membangun kembali ya kan Unila ya kan. Dan kemudian perluasan soal pendidikan itu penting karena kondisi pendidikan tinggi kita hari ini masih sangat jauh ya kan, misal dibandingkan dengan beberapa negara lain. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Pak Denny, Bung makasih. Iksan, Bung Indra sudah hadir di studio pada petang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menambah edukasi dan wawasan juga bagi pemirsa yang ada di rumah saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada Sudut Pandang. Saksikan terus Sudut Pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.